Media Belanda takjub melihat Persib Bandung merekrut mantan pemain Paris Saint-Germain, PSG, Layvin Kurzawa, pada bursa transfer tengah musim 2025-2026. Layvin Kurzawa resmi menjadi pemain Persib pada Minggu 25 Januari. Kurzawa langsung diperkenalkan Persib kepada Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, saat menjamu PSBS Biak. Kedatangan Kurzawa itu membuat Persib jadi sorotan dunia. Baik PSG maupun Liga Prancis memperhatikan peresmian tersebut. Kata-kata Michael Carrick usai MU gebuk Arsenal bawa-bawa Man City. Tidak terkecuali media Belanda Football Primer yang ikut terpukau saat Kurzawa menginjakan kaki di GBLA. Luar biasa, Layvin Kurzawa, mantan pemain PSG, punya klub baru untuk didatangi. Bek asal Prancis ini pindah ke Persib Bandung, klub Tom Hai di Indonesia. Kurzawa disambut hangat oleh para penggemar. Kedatangan Kurzawa diharapkan bisa lebih menjaga keseimbangan Persib, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pengalaman Kurzawa tampil di Eropa sangat dibutuhkan Maung Bandung saat ini, demi mengejar hat-trick juara Super League dan berprestasi di Liga Champions Asia 2. Ini petualangan baru, dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini. Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya, dan menunjukkan ke mereka siapa saya sebenarnya, ucap Kurzawa. Kurzawa berasal dari tim Akademi AS Monaco. Setelah bermain bersama tim senior Monaco, Kurzawa direkrut PSG. Persaingan ketat di klub ibu kota membuat Kurzawa dipinjamkan ke Fulham sebelum bergabung dengan Boavista sebagai klub terakhir sebelum ke Persib. Bandung hari ini bukan sekedar kota. Bandung berubah menjadi kata sandi. Dua kata yang tiba-tiba membuat ruang rapat klub-klub Eropa sunyi. Dua kata yang membuat notifikasi ponsel jurnalis internasional berdentang tanpa henti. Dua kata yang bahkan membuat sebagian elit sepak bola Eropa terdiam sejenak sebelum bereaksi. Halo Bandung. Itulah kalimat yang konon muncul pertama kali ketika nama Sergio Ramos kembali dikaitkan dengan Persib, tepat di saat dunia belum sepenuhnya pulih dari kabar lain yang tak kalah gila. Layvin Kurzawa dikabarkan bergabung dengan Persib. Dua nama, dua latar belakang, satu kota tujuan. Dan sejak detik itu, rumor ini bukan lagi milik Indonesia. Ini menjadi urusan dunia. Sergio Ramos bukan sekedar pemain. Ia adalah simbol kekuasaan lama sepak bola Eropa. Sosok yang bertahun-tahun berdiri di puncak, mengangkat trofi, memimpin ruang ganti dengan aura yang tidak bisa dipelajari dari buku taktik manapun. Ketika nama Ramos muncul berdampingan dengan Bandung, banyak yang tertawa. Tapi tawa itu tidak bertahan lama, karena semakin hari, rumor ini justru semakin rapi, semakin terstruktur, dan semakin sulit dibantah. Di saat yang hampir bersamaan, kabar tentang Kurzawa ke Persib meledak seperti granat di ruang tertutup. Mantan bek kiri PSG, pemain yang terbiasa dengan standar tertinggi Eropa, disebut-sebut telah mengiyakan sebuah proyek yang tidak pernah masuk radar klub-klub besar. Persib, Bandung, Indonesia. Kombinasi yang terdengar mustahil, sampai tiba-tiba menjadi topik serius di meja-meja diskusi sepak bola internasional. Di Paris, suasana berubah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa internal PSG sempat terdiam ketika mendengar kabar tersebut, bukan karena Kurzawa adalah pilar utama yang tak tergantikan, tapi karena makna simboliknya. Jika pemain dengan latar belakang PSG bersedia turun ke Asia Tenggara bukan karena uang semata, melainkan karena proyek dan peran sentral, maka ada sesuatu yang sedang bergeser di peta sepak bola global. Reaksi PSG tidak meledak di publik, tidak ada pernyataan keras, tidak ada klarifikasi terbuka, tapi justru itu yang membuat rumor ini semakin menakutkan. Klub sebesar PSG biasanya cepat memotong isu liar, tapi kali ini mereka memilih diam. Dan diam dari klub sebesar itu seringkali berarti mereka tahu lebih banyak daripada yang publik ketahui. Di tengah kekacauan spekulasi ini, satu nama mulai terus disebut-sebut sebagai barometer kebenaran, Fabrizio Romano. Jurnalis yang satu ini dikenal tidak sembarangan. Jika ia berbicara, dunia mendengarkan. Jika ia menulis, pasar bereaksi. Dan jika ia memilih diam atau hanya memberi kode samar, itu justru membuat situasi semakin panas. Beberapa jam setelah kabar Kurzawa dan Persib merebak,
Fabrizio Romano dikabarkan menanggapi dengan gaya khasnya. Tidak mengiyakan, tidak membantah. Hanya kalimat pendek, dingin, tapi memicu miliaran tafsir. Sesuatu tentang pembicaraan yang tidak biasa, proyek non-tradisional, dan Asia yang